Kaulah yang kupang selama hidup kami Tuhan, selama hidup mengasihimu ya Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Katakan saudara, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, memulihkanku. Hati yang baru Kau, haleluya Tuhan. Oh, dapat melihat rencana-Mu. Dengan iman kami katakan Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan, dengan segenap hatimu katakan Kaulah segalanya, Kaulah segala. Oh Tuhan, di dalam hidup, haleluya Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segala, dengan segenap hatimu. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang haleluya. Saya mengundang Bapak Samuel keluar untuk maju ke depan. Mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup.
Pribadi yang memberikan hati yang baru buat kami, untuk kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih kalau malam hari ini Tuhan, setiap hati yang lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan boleh bawa ke tempat ini Bapa, untuk mencari hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan ada di mana-mana, tapi tidak di mana-mana Tuhan berhadirat. Di tempat ini Tuhan berhadirat. Itu sebabnya mereka hadir mencari hadirat-Mu Bapa. Puaskan mereka malam ini. Hamba tahu betul Tuhan ada yang sakit. Betul Tuhan mungkin ada yang doanya belum dijawab. Betul Tuhan mungkin ada yang rumah tangganya sedang dalam keadaan kacau. Betul Tuhan mungkin ada yang sedang dalam keadaan krisis ekonomi. Tapi semua tidak dapat, oh Bapa, tapi semua itu tidak dapat menghalangi mereka untuk mencari hadirat-Mu. Itu sebabnya malam ini Bapa di surga, perhitungkan kesetiaan mereka malam ini sebagai sebuah kebenaran untuk Tuhan memberkati mereka malam ini. Yang sakit nanti pulang disembuhkan Tuhan. Oh, yang dalam jalan buntu pulang bawa pertolongan Tuhan. Dan kami percaya lewat firman Tuhan ada kuasa yang memulihkan. Firman Tuhan akan membuat kuasa yang sanggup menyembuhkan. Engkau dapat iman di hati kami. Pemulihan terjadi malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kasihani kami Bapa dengan kasih-Mu yang besar, supaya tak seorang pun tempat ini yang pulang tanpa membawa berkat Tuhan. Semua beroleh lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang manusia ini adanya, yang penuh dengan keterbatasan, sangat bergantung pada pengurapan-Mu Tuhan. Hamba gak punya arti apa-apa jika Tuhan gak mengurapi hamba malam ini. Sebabnya hamba sangat bergantung pada pengurapan-Mu. Bergerak dan berbicara pada setiap kami Bapa di surga, seperti seorang ayah yang berbicara pada anaknya, seperti seorang sahabat yang berbicara pada sahabatnya, bahkan seperti seorang kekasih yang sedang berbicara dengan mempelainya. Tuhan berbicara pada kami malam ini, from heart to heart, dari hati ke hati, sesuai kebutuhan rohani kami masing-masing. Sehingga seperti tanah kering yang disirami oleh air yang sejuk, demikianlah hati kami disirami oleh kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami yakin kami terima lawatan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan kami percaya kuasa memulihkan kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dilawat Tuhan oleh firman-Nya. Sama-sama dengan saya kita berkata amin. Amin. Haleluya. Lu jangan duduk dulu. Loh, di Pekalongan ini artinya amin, silakan duduk ya. Ayo coba sebelum duduk salami kiri kanan sekali lagi. Katakan dengan iman, saya malam ini pasti dilawat Tuhan. Bilang dengan iman, dan itu pasti terjadi ya. Oke. Iya. Nah, kalau sudah baru silahkan duduk. Saya sudah dilawat. Haleluya. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, amin artinya bukan silakan duduk. Oh, amin kok duduk. Amin itu artinya setuju dengan Tuhan ya. Dengan penuh kasih saya rindu menyapa shalom. Shalom. Apa kabar malam ini? Luar biasa. Saudara luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Senang sekali saya sekian kalinya ya. Maaf sudah ada Pak. Oh enggak Bapak, ya makasih Bapak diberkati. Beri berkat sejuk hamba Tuhan, tak kehilangan upahnya. Jadi double porsi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya ini kesekian kalinya saya ada di Pekalongan, tapi dalam kurang lebih 6 tahun terakhir, ini kali yang saya pertama. Terakhir saya kesini tahun 2009, Bapak Ibu kasih ya. Waktu itu saya melalang buana dalam pelayanan penginjilan, diundang oleh salah satu gereja di Tegal, lalu sampai ke sini. Dan menarik sekali, hari ini oleh anugerah Tuhan boleh berjumpa dengan Pak Sugiarto. Tuhan memberikan kesempatan buat saya untuk kembali memandang wajah-wajah orang Pekalongan yang cinta akan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nama saya Samuel Irwan. Orang mengenal saya sudah 17 tahun ya. Orang mengenal saya sebagai pendeta tanpa air mata, karena memang saya nggak punya air mata. Bukan karena nggak pengen nangis. Oh, saya setiap kali pengen nangis, Bapak Ibu kasih nggak bisa ngeluarin air mata. Makanya orang menyebut saya pendeta tanpa air mata. Bapak Ibu enak loh, punya masalah bisa nangis, curhat sama Pak Pendeta, curhat sama Pak Sugiarto dan Ibu, sambil curhat sambil waduh, air matanya keluar 4 aliran sungai. Habis nangis hatinya lega. Nah itu secara psikologi enak Bapak Ibu. Nah saya ini gak bisa nangis. Jadi setiap kali saya paksa nangis, kelopak mata saya ini seperti diperas, gak keluar airnya, nyeri kekasih Tuhan. Daripada rasa nyeri, ya kayak panas-panas nyeri jadi gimana gitu ya, lebih baik saya gak usah nangis. Jadi saya alihkan pikiran saya ke hal-hal yang enak dan indah supaya saya gak nangis. Saya bayangin ayam goreng enak,
bistiknya Bu Siska enak. Waduh, jadi nggak jadi nangis. Jadi kalau Anda bisa merenungkan bagaimana arti Tuhan menjamah hidup kita, bisa tangisan air mata, itu sungguh luar biasa. Secara ilmu kejiwaan, psikologi, harusnya orang yang nggak pernah nangis itu cepat stres, cepat tertekan, cepat depresi. Tapi puji Tuhan, 17 tahun saya nggak pernah stres, nggak pernah depresi. Itu karena tangan Tuhan yang menguatkan saya sampai hari ini. Menghadapi masalah di pelayanan, masalah di pergumulan, saya nggak pernah stres. Saya enjoy saja, suka-sukanya Tuhan, kata waktu tadi ya. Puji Tuhan. Nah, itu memang bagian yang saya alami. Nanti saya akan kisahkan bagaimana perjalanan hidup saya, mengapa mata saya bisa seperti ini, dan bagaimana setianya saya melayani Tuhan dengan kondisi mata seperti ini. Dan itulah memang bagian kisah nyata dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin sudah sama seperti yang dibilang tadi di WL ya. Pak Teddy bilang, saudara mungkin ada yang doanya belum dijawab, ada yang bawa sakit. Nah, itulah romantika kekristenan kita. Saya suka sekali istilah romantika. Kenapa disebut romantika, Bapak Ibu? Karena kita seringkali di bawah Tuhan sebagai gembala agung kita domba-dombanya ya, kepada dua jenis tempat yang seringkali Tuhan bawa kita ke sana. Dua jenis tempat itu dijelaskan di Mazmur pasal 23, ayat 2, 3, dan 4. Jenis yang pertama itu adalah padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Domba-domba kalau dibawa ke sana, wih, senangnya minta ampun. Di sana engkau ada menikmati kesehatan. Di sana di padang rumput yang hijau engkau menikmati berkat yang melimpah. Di padang rumput yang hijau ada menerima mujizat. Dan air yang tenang bicara tentang adem ayem tentrem pikiran jiwa hati kita. Jiwa itu bicara tentang pikiran dan perasaan kita. Di sana Anda disegarkan Tuhan luar biasa. Tapi ada dua jenis tempat yang kedua yang domba nggak pernah suka. Dan Anda suka atau tidak, mau atau tidak, gembala kita bawa kita ke situ. Namanya lembah kekelaman. Ya, mungkin ada memandang saya dan bilang begini, Pak Samuel, kok Tuhan yang bawa ke situ? Iya, Daud kan mengibaratkan sebagai seekor domba. Kemana sang gembala pergi, dia ikut. Ke padang rumput, dia ikut. Ke air tenang, dia ikut. Lah kalau dia sampai ada di lembah kekelaman, bukan karena dia lari daripada sang gembala, tidak. Karena sang gembala ingin mencarikan padang rumput yang lain, cuma melewati lembah-lembah kekelaman. Dan domba harus ikut. Makanya Daud berkata apa? Aku tidak takut sebab engkau besertaku. Amin. Gagah dan tongkatmu menghibur aku. Jadi Bapak Ibu sini yang sedang datang dengan masalah, engkau yang datang dengan pergumulan yang berat sekarang ini, siap-siap terima penghiburan dari Tuhan. Amin. Siap-siap terima lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang saya alami. Buat menyandang sebuah status gak punya air mata, Bapak Ibu, itu hal yang tidak mudah buat saya. Jadi nanti kalau Anda lihat saya khotbah, tangan saya begini-begini, ini saya bukan main mata dengan Bapak Ibu. Ini bola mata saya lengket. Jadi harus digoyang supaya lengketnya lepas dan bola mata saya bisa gerak. Dan kalau sudah sangat kering, bola mata saya menjadi sangat kabur dan tidak bisa lihat sama sekali. Jadi secara otomatis tangan saya refleks, naluri membutuhkan air matanya bekerja, langsung netes kayak gini. Tuh lihat. Cepat sekali netesinya ya, gak pakai dua tangan gini-gini kelamaan. 17 tahun, sudah profesional, pasti kena sasaran. Ya, pasti kena sasaran Bapak Ibu, kasih Tuhan ya. Dan ini sudah saya alami. Dan bagian ini yang jadi pergumulan saya. Saya sama dengan Bapak Ibu, hari ini mungkin ada di lembah kekelaman. Dan itulah romantika saya mengenal Tuhan. Mungkin Anda bilang begini, Pak, tujuannya apa Tuhan bahkan lembah kekelaman? Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama tadi sudah jelas, Tuhan pengen menghibur kita. Dan penghiburan Tuhan bisa kau rasakan kalau Anda mengerti maksud Tuhan membawa kita ke lembah kekelaman. Itu apa? Dia pengen lihat mana rasa percaya kita kepadanya. Yes. Amin. Dari mana Tuhan tahu Bapak Ibu percaya pada Yesus? Mungkin Anda bilang, loh Pak, saya ada di gereja Pak, saya ada di PD Pak, pesan doa Pak. Itu nggak jaminan. Banyak kok orang pergi ke gereja cari jodoh. Banyak kok orang ke gereja untuk nyari mangsa. Gitu? Bukan saya. Cari mangsa. Bukan Teddy, bukan. Bukan salah maksudnya. Enggak ada ya. Jadi ada orang ke gereja bukan untuk memuji Tuhan, bawa bom. Ada. Di mana? Di Solo, ke BS Punton. Kemarin awal tahun saya di sana lagi. Ada orang ke gereja bukan untuk memuji Tuhan, tapi cari masa mana yang kaya saya utangin. Nah itu terjadi. Dan mungkin Anda bilang, Pak, KTP ku Kristen, bukti saya percaya sama Tuhan. Belum tentu. Di Bontang, di mana saya melayani. Bontang itu letaknya 250 km dari Balikpapan. Naik mobil dari Balikpapan bandara 7 jam baru sampai di kota saya. Dengan jalan yang belok-belok naik turun banyak lubangnya, saudara. Lubangnya sak sumur-sumur. Ya, di sanalah saya melayani Gereja Betel Indonesia. Saya jadi gembala di sana. Sekarang menginjak tahun yang ke-11 saya jadi gembala di sana, Bapak Ibu. Mungkin Anda bilang, kok namanya Bontang, Pak? Kenapa kok namanya Bontang? Ya inilah uniknya Bontang.
Dulu dikasih nama Bontang karena dulu orang Bontang suka ngebon sama ngutang. Makanya namanya Bontang. Jadi Pak Sugiarto kalau jemaat sini yang suka ngutang ngebon, cocoknya kirim juga Bontang. Biar saya kembalain dulu. Ngubah jemaat itu untuk supaya nggak ngebon, ngutang itu susahnya minta ampun saudaraku ya. Makanya nggak terjadi mujizat. Waktu Tuhan bawa Anda ke lembaga keuangan, kesulitan keuangan, uang dibawa lagi orang. Jangan